Halo, 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 halo semua sobat ikan. Kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Nah, di episode kali ini maaf banget, saya mau minta maaf dulu pertama kali karena saya udah lama banget nggak upload video karena ada satu dan lain hal, sibuk dan ada beberapa masalah. Tapi di video kali ini kita bakal bahas topik yang teman-teman udah selalu nanya, yaitu tentang caranya tanning ikan supaya ikannya bisa merah-merah. Kita bakal kupas tuntas secara habis, nggak ada rahasia, supaya teman-teman di rumah bisa merahin ikannya juga. Ayo kita ke contoh ikannya. Pertama, saya mau kasih dulu ke teman-teman sobat ikan di rumah, ikan merah itu kayak apa nih. Contohnya ada di 10 akuarium yang tempat saya merahin ikan nih. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, buat teman-teman juga yang selalu ngomong kayak ikan itu merah kalau matiin lampu merah atau enggak. Sebenarnya ini kita langsung matiin aja deh. Nah, jadi ikan merah itu merah dari sisiknya, bukan karena lampunya. Nanti kita kasih lihat juga ikan yang contohnya belum merah kayak gimana. Jadi kayak begini nih, yang udah merah sisiknya itu berubah warnanya jadi ada warnanya. Nah, ini contohnya merah lagi. Kalau ikan belum merah itu atau belum pernah di tanning itu biasanya sisiknya akan putih dalamnya kayak warna yang putih ini. Tapi ini sih udah mulai merah juga. Mungkin ini kali ya. Ini contoh ikan yang warnanya belum merah. Nah, jadi ini kalau nanti lampunya dimatiin pasti warnanya putih gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nanya merah itu karena lampu atau bukan, pastinya bukan nih kalau dimatiin lampunya putih gitu. Jadi pertama-tama kita harus bisa bedain dulu warna merah ikan itu seperti apa gitu. Kedua, ada banyak banget jenis-jenis lampu yang dipakai untuk tanning arwana ini. Jadi ada lampu PLL itu yang panjang, ada 2 begitu. Tadi tinggal di Google. Ada PLL, ada T5, T8. T5, T8 tuh yang bentuknya panjang seperti ini. Cuman tergantung bedanya doang apa ketebalan lampunya ini. Ada LED, sama ada soft tanning bisa pakai lampu viewing. Nah, masing-masing itu punya perannya masing-masing juga. Kalau di sini yang saya cocok pakainya lampu T8 Aquasonic yang warna biru. Nah, kalau kita pakai PLL yang pakai warna kuning itu, kayaknya saya udah pernah sebutin di videonya Pak Esya. Itu dia naiknya akan perlahan banget, tapi sekalinya naik warna ikan itu susah turun gitu. Tapi untuk penghobi itu termasuk saya juga, saya nggak sabaran. Jadi saya sukanya pakai yang ini, yang Aquasonic T8 biru ini. Karena ini naiknya lumayan cepat dan intensitasnya itu lumayan tebel gitu. Jadi nggak ngedrop banget. Nah, untuk yang LED itu biasanya dia naiknya lumayan cepat, tapi dia kayak ngarsir teman-teman. Jadi kayak pelan-pelan gitu, tipis. Jadinya saya nggak gitu suka. Kecuali teman-teman benar-benar bisa pakai jago, ya mungkin bisa tebel. Nah, yang terakhir kita bisa pakai dari lampu viewingnya ini, kita bisa masukin ke dalam akuariumnya. Kalau misalnya lampu viewingnya bisa dicelup ke air ya, ditaruh aja di sini. Nanti dia akan mengeluarkan warnanya sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Jadi pertama itu dulu, kenali ikan merah itu kayak gimana, sama pakai lampunya apa.
Nah, sebelum kita ke pembahasannya gimana caranya sama apa aja yang dibutuhin untuk naik ikan, gua udah spesial nyiapin satu ikan yang udah gua progres sama 2 minggu. Nah, ini kalian bisa lihat before and afternya. Dia ada perkembangan kalau nggak salah setelah 3 hari dan setelah 2 minggu. Kalian lihat terus, makanya ditonton terus videonya, jangan di skip. Oke, sobat-sobat ikan di rumah, sekarang saya mau naming ikan. Saya mau kasih lihat progresnya ke teman-teman. Ini ikan yang akan saya pending dan bisa dilihat hari ini tanggal ini di HP nih 3 Juli ya. 3 Juli ini hari pertama di tending, posisinya kayak gini. Nah, terus saya bakal gunain lampu T5 Aquasonic. Nanti kita lihat dari minggu ke minggu, hari ke hari progres. Simple, kita butuh lampu tanning udah pasti. Nah, lampu tanning ininya sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Kalau saya kan pilihnya Aquasonic yang warna biru. Kalau teman-teman pilih LED atau segala macamnya juga boleh. Nah, kedua kita butuh hook. Hook ini tujuannya untuk nempelin lampunya, nanti nyantolin di akuariumnya. Jadi dicantolin gini. Nah, untuk teman-teman yang bingung banget nyari lampu tanning di mana, nyari hook di mana, itu semua bisa didapetin di saya. Cuman kali ini lampu tanningnya mesti pre-order karena stoknya lagi habis karena corona. Dan bisa juga cari di Trace Aquatic. Di Trace Aquatic juga jual. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebenarnya gimana sih caranya merahin ikan. Tentunya teman-teman udah mau banget ikannya merah, tapi sebenarnya merahin ikan itu nggak sebatas nempelin lampu di depan akuarium. Jadi ada beberapa tips and trick yang harus dilakukan supaya ikannya bisa merah. Pertama-tama, ini penting banget. Jadi kalau teman-teman baru beli ikan, baru nyampe ke rumah, nah teman-teman harus tanning, itu nggak akan bisa merah karena mental ikan itu juga belum bagus dan belum beradaptasi ke rumah barunya. Jadi bayangin aja teman-teman, kalau misalnya baru jalan jauh, capek tuh disuruh nge-gym lah istilahnya, kan nggak mungkin kayak bisa maksimal gitu. Jadi begitu ikan datang itu kita nggak boleh langsung tanning. Nah, kesalahan ibaratnya kalau teman-teman baru beli ikan dari pertama, kesalahan utama terbesar yang selalu dilakukan oleh penghobi, ikannya baru datang, kita packing, taruh ke akuarium, langsung kita penasaran, oh ikannya masih sehat nggak ya? Nah, kalau orang awam indikasi sehat atau nggak sehatnya udah pasti mau makan atau enggak. Nah, begitu ikannya dikasih makan, kebanyakan besokannya pala nggak mau makan, pala sampai mogok. Jadi teman-teman kalau begitu ikannya datang, itu harus dipuasakan dulu 2-3 hari. Jadi biar dia adaptasi di rumahnya dan biar dia dalam kondisi lapar. Jadi kalau lapar kan insting pemburunya, insting predatornya keluar, dia galak gitu. Nah, udah gitu teman-teman kalau mau tanning misalnya udah galak, jadi dilatih galaknya dulu, mentalnya dulu. Jadi harus benar-benar ikan dalam kondisi mentalnya bagus dan makannya bagus. Dalam artian dia harus berenangnya aktif, makannya juga langsung nyamber, segala macam, dan gak sakit. Nah, ini tips ini jarang saya kasih tahu orang. Jadi begitu mentalnya udah bagus, kalau buat teman-teman yang ingin tahu cara mentalnya bagus, cek di video sebelum ini ada juga. Kalau kita mau tanning ikan itu, kita harus ngelakuin puasain ikannya juga. Jadi nggak semena-mena, oh ikannya udah galak, langsung kita masukin lampu tanning, pasang, langsung merah, enggak. Jadi kalau saya biasanya saya puasain 3 hari. Hari pertama saya puasain, hari kedua puasain, tapi saya tempel lampunya di depan akuarium. Cuma ditempel doang, tapi nggak dinyalain. Itu tujuannya supaya dia terbiasa dengan kondisi yang baru, tapi nggak terlalu ekstrim perubahannya. Karena kita kalau main ikan ini kita harus main nggak boleh berubah-ubah. Jadi kita bikin perubahannya sedikit demi sedikit. Nah, hari ketiga
saya nyalain lampunya, saya masih puasain. Hari keempat saya baru kasih makan. Nah biasanya ikan itu mentalnya akan tetap terjaga. Nah itu yang ngebuat arwana itu juga cepet keluar. Nah tips selanjutnya, kalau kalian lagi training begini, kualitas air itu harus tetap terjaga. Dalam artian kalian harus rajin-rajin ngelakuin namanya water change atau ganti air. Karena kalau misalnya kita tanning ini, air ini suhunya juga pasti akan naik, akan lebih cepat panas. Jadi kita harus constantly ganti airnya supaya airnya tetap baru, tetap terjaga suhunya dan bagus gitu loh. Nah untuk contoh kayak kalau air kita tanning, kalau ikan arowana kita tanning, kalau kita nggak jaga airnya kayak gini nih contohnya nih, hijau semua. Nah, kalau udah hijau kayak gini akan kurang maksimal untuk memerah kayak ikan, dalam artian karena sinar cahayanya juga ketutupan ya teman-teman. Jadi cahaya yang masuk ke dalam akuarium ini juga nggak seintens kalau airnya bening. Itu pertama. Dan kedua, teman-teman juga harus rajin gosok kaca depannya, karena kalau tanning itu udah pasti setiap hari lumutan. Jadi tahu gimana cara benerin mental arwananya, tahu gimana cara pasang lampu tanningnya, sama tahu gimana cara jaga airnya. Nah kalau 3 ini udah dipenuhin, udah pasti ada perubahan warna di ikannya. Dalam waktu seminggu aja udah pasti ikan teman-teman berubah warna. Cara pelihara air. Nah, faktor yang nggak kalah penting ini mungkin banyak orang yang nggak tahu dan banyak orang mengabaikan. Faktor air di akuarium ini juga sangat penting gitu. Karena kalau kita tanning, pala kepanasan, pengap, karena kan kalau arwana ini semuanya ditutup kan. Kalau misalnya itu pengap banget, pala jadinya ikannya tuh bisa nggak nyaman, sakit pala bisa. Kalau kita terlalu panas, ikannya bisa bentuknya es kadang-kadang. Nah, untuk jaga suhu ini kita harus jaga di 27 sampai 28 derajat Celcius. Dengan keadaan lampu tanning nyala terus. Nah teman-teman bisa akalin dengan pakai kipas ruangan atau pakai kipas apa nih, komputer nih bisa juga. Jadi suhu itu penting. Ini nggak semua orang perhatikan gitu. Tapi detail kecil ini yang bisa buat ikan teman-teman merah gitu. Nah tapi teman-teman nggak semuanya bisa kalian kasih kipas yang tadi, kipas komputer atau airnya dingin banget. Karena kalau airnya juga kedinginan, nanti ikannya kepala kembang sisik, sakit gitu. Jadi kalian harus jaga-jaga balance airnya itu harus di 27 sampai 28 derajat Celcius. Nah, sebelumnya saya tadi lupa, salam topi terbalik dulu ya teman-teman. Oke. Semoga tips and trik saya bisa membantu ikan teman-teman di rumah supaya bisa naikin warnanya ya. Oke, untuk teman-teman biar lebih semangat lagi, saya bakal kasih giveaway 10 kaos MyCred Collection buat teman-teman yang mencoba tips and trik ini dan berhasil. Caranya gimana? Gampang banget. Kirim video atau tag video teman-teman before after ikan kalian ke Instagram MyCred Collection. Nah nanti saya akan pilih 10 pemenang dan saya akan kirim kaosnya secara cuma-cuma buat teman-teman di rumah. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada bayar sama sekali. Dan di komen ya, apakah cara ini berhasil buat arwana teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.